Teruslah menyembah 13 Februari 2021. Saat mulai penyembahan, Tuhan memperlihatkan seorang pelihat yang bisu, yang rohnya dibawa ke sorga. Tuhan memperlihatkan dia sedang berlutut dan memberi isyarat untuk menyembah. Teruslah menyembah Tuhan. Teruslah seperti ini. Engkau akan mendapatkan hadirat Tuhan dalam roh dan kebenaran. Teruslah menyembah Tuhan. Engkau sehidangan seperjamuan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan Mazmur 33. Dan saat terus menyembah, Tuhan memberikan Yesaya 27 ayat 2-3. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan ada yang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Janji kedatangannya. Lalu ada pernyataan, banyak umat Tuhan yang merasa lelah. Dari dulu sudah diberitakan bahwa Tuhan Yesus akan datang, tapi sampai saat ini tidak datang-datang. Jadi banyak yang merasa kelelahan dan tertidur, dan tidak mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai itu. Hal ini seperti dalam Matius 25 ayat 1-13. Lalu Tuhan memberikan 2 Petrus 3 ayat 1-16. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langitlah ada sejak dahulu, dan bumi juga berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur bumi akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Turki, Roma, dan Amazon. Pada saat terus menyembah, Tuhan memberikan Yesaya 12. Lalu tampak dalam penglihatan, ada orang-orang di atas kapal perang yang besar, berdiri mengawasi ke arah luar kapal. Ada suara yang memerintahkan, tarik jangkar dan putar haluan ke benua. Setelah itu muncul penglihatan tulisan Turki, Roma, lalu bongkahan-bongkahan es sedang hancur dan mengalir ke bangsa-bangsa, dan ada tulisan Amazon. Setelah itu Tuhan memberikan Yehezkiel 3. Ketika terus berdoa,
Tuhan memberikan untuk bangsa-bangsa. Wahyu 22 ayat 1-17. Lalu Tuhan memberikan Wahyu 2 ayat 1-7 bagi Turki. Dan tampak di Turki ada taman yang sangat indah yang dijaga malaikat Tuhan dan sebuah batu besar. Lalu ada suara yang mengatakan, taruhkan tanganmu di atas batu itu. Tuliskan Yesus Kristus Tuhan bagi Turki. Tabernakel. Tuhan memperlihatkan orang-orang di kapal perang itu mengangkat peta dunia, lalu Tuhan memberikan Ibrani 1. Setelah itu tampak 2 tumpuk seperti batu hitam dengan jumlah 5 yang melingkar. Itu adalah 5 benua yang ada di bumi ini. Di tengah tumpukan-tumpukan hitam ini ada tenda berwarna putih bersih berkilau, dan ada tulisan tabernakel. Lalu tim berdoa supaya malaikat Tuhan, yaitu roh-roh yang melayani, pewaris keselamatan dilepaskan di 5 benua untuk membuat tabernakel di 5 benua. Dan 5 benua ini boleh menyembah Tuhan Yesus. Bahkan setiap penguasa, setiap raja-raja yang ditinggikan di 5 benua ini akan sujud di hadapan Tuhan. Roh yang melayani, pewaris keselamatan. Lalu salah satu tim menaikkan mazmur kepada Tuhan dan ada pernyataan. Ada sebuah doa di muka bumi, hai para malaikat Tuhan. Tuliskanlah doa-doa mereka dan bawalah ke tempat kudusku. Aku akan membuat sesuatu terjadi di seluruh 5 benua, bahkan 4 penjuru angin di muka bumi. Kerjakanlah sesuai yang kusuruhkan kepadamu. Bawalah permohonan doa ini yang diungkapkan mulut tentara-tentara ini. Mereka sedang berperang melawan kegelapan di muka bumi. Kerjakanlah apa yang kusuruhkan kepadamu, hai para malaikat. Kerjakanlah itu siang dan malam untuk mereka yang berdoa di muka bumi. Di depan tahta Allah mereka sedang berperkara. Mereka mengangkat peta dunia ini di hadapan Bapa. Mengangkat tangan mereka di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus. Maka jangan berlambat-lambat, hai para malaikat-malaikatku. Jika aku perkatakan bahwa engkau membawa pedang, bawalah pedang. Jika aku perkatakan engkau membawa cawan, bawalah cawan. Jika aku perkatakan engkau membawa kecapi, maka bawalah itu sesuai dengan tuntunanku, sesuai permohonan dan doa-doa mereka. Aku yang mengindahkan segala permohonan mereka, supaya kuasaku dinyatakan di 5 benua ini, dan semua yang bernafas mengaku dan melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang layak terima pujian, bukan Lucifer. Galatia 4 ayat 6-7. Lalu tampak 5 benua melingkar, dan di tengah-tengahnya muncul piramid seperti berlian, warnanya berbeda-beda. Ada kuning silver, emas, ungu kebiru-biru muda. Itu seperti muncul dari bawah tanah, semakin menjulang tinggi. Ini adalah kejahatan Illuminati yang sudah merajalela. Dengan berbagai cara mereka membuat bangsa-bangsa hancur. Setiap ajaran mereka akan berbalik dari apa yang dikatakan firman, apa yang dikatakan Tuhan. Mereka menolak itu dan mereka membuat ajaran-ajaran mereka sendiri. Lalu tim berdoa memerangi lambang kejahatan ini dan Tuhan memberikan firman-Nya di Galatia 4 ayat 6-7 untuk diperkatakan. Katakan kepada iblis, dengarkanlah ini hai kami ahli waris kerajaan sorga. Lenyaplah segala kejahatanmu. Lalu Tuhan memperlihatkan malaikat Tuhan membelenggu Bill Gates. Dan Tuhan memberikan firman di Wahyu 14. Dari Sion telah datang penghakiman yang adil. Anak panah kemenangan. Lalu tampak orang-orang yang diberikan Tuhan kapal perang, berdiri dengan tangan yang menyembah di dada, dan Tuhan berjalan memegang tangan mereka satu persatu. Dan dikatakannya, terimalah anugerah untuk peperangan menghancurkan setiap roh-roh jahat, menghancurkan setiap pendurhaka. Pakailah setiap senjata dengan tangan ini, senjata yang penuh kuasa untuk menghancurkan setiap musuh. Lalu dikatakannya, jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman ini. Jangan takut, jangan goyah, teguhkanlah imanmu. Apa yang terjadi ini adalah anugerah bagimu. Jika engkau mengalami kesusahan, itu adalah anugerah bagimu.
Lalu Tuhan memperlihatkan tentara-tentara itu memegang panah dan Tuhan memberikan anugerah untuk menghancurkan setiap musuh-musuh. Lepaskan anak panah. Mazmur 18 ayat 32-34. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. 2 Raja-Raja 13 ayat 17. Bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Lalu Tuhan melepaskan anak panah kepada piramid yang muncul dari dalam tanah, dan Tuhan memberikan firman di Matius 4 ayat 1-11. Mengalahkan iblis dengan ada tertulis,